Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bintang-bintang yang bercahaya, ditulis oleh Sheridan Voysey. Mari kita mulai kisah inspiratif. Hal pertama yang saya perhatikan dari kota itu adalah berbagai tempat judinya. Selanjutnya adalah toko-toko ganja, toko-toko khusus dewasa, dan papan-papan iklan untuk para pengacara yang ingin menghasilkan uang dari kemalangan orang lain. Meskipun saya pernah mengunjungi kota-kota seperti itu sebelumnya, rasanya kota satu ini yang paling suram. Namun, suasana hati saya pun membaik saat berbicara dengan seorang sopir taksi keesokan paginya. Setiap hari saya meminta Allah mengirimkan orang-orang yang Dia ingin saya tolong, ujarnya. Penjudi, pelacur, orang-orang dari keluarga berantakan sering menceritakan masalah mereka sambil menangis. Saya akan menghentikan taksi saya, lalu mendengarkan mereka. Setelah itu saya mendoakan mereka. Inilah pelayanan saya. Setelah menjelaskan tentang kedatangan Yesus ke dunia kita yang telah berdosa ini, Rasul Paulus memberikan panggilan kepada orang-orang percaya.
ketika kita melakukan kehendak Allah dan berpegang pada firman kehidupan, yakni Injil, kita akan menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, seperti sopir taksi tadi. Kita dipanggil untuk membawa cahaya Yesus ke dalam kegelapan. Orang percaya hanya perlu hidup dengan setia agar dapat mengubah dunia, ucap sejarawan Christopher Dawson. Karena dengan menjalani hidup seperti itulah, terkandung semua misteri kehidupan ilahi. Marilah kita meminta Roh Kudus memampukan kita untuk hidup setia sebagai pengikut Yesus, dengan menyinarkan terangnya di sudut-sudut tergelap dalam dunia ini. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana hari ini Anda dapat memilih berfokus pada Kristus, daripada kejahatan dalam dunia. Bagaimana Anda dapat menyinarkan terangnya dalam lingkungan Anda hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Sebagai orang percaya, kita harus bercahaya di antara orang-orang yang tidak percaya, seperti bintang-bintang di dunia, saat kita mematuhi amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kristus berfirman, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dia membawa terang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan, kejahatan, karena tahu bahwa dia hanya akan sementara saja menyertai para pengikutnya di dunia. Kristus mengutus mereka, dan kita semua, untuk mengabarkan kabar baik Injil menjadi terang dunia. Sebagai anak-anak terang, kita memiliki Roh Kudus yang memampukan kita agar tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Apa artinya bahwa Allah adalah terang? Allah adalah terang. Dapat kita jumpai dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Terang adalah metafora yang cukup sering kita jumpai dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18 melambangkan kebenaran sebagai cahaya fajar. Filipi 2 ayat 15 mengibaratkan anak-anak Allah yang tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai bintang-bintang di langit. Yesus menggunakan terang sebagai kiasan akan perbuatan baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Mazmur 76 ayat 4 dalam bercerita tentang Allah menulis, cemerlang engkau. Kenyataan bahwa Allah adalah terang secara alami sangat kontras dengan kegelapan. Jika terang adalah metafora untuk kebenaran dan kebaikan, maka kegelapan melambangkan kejahatan dan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 6 menulis, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Dalam ayat 5 tertulis, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Perhatikan bahwa ditulis bahwa Allah adalah terang, bukan salah satu penerang. Terang adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya, sama halnya dengan kasih. Pesan yang disampaikan ialah bahwa Allah seutuhnya kudus, dengan tidak sedikit pun kejahatan, ketidakadilan, atau dosa. Jika kita tidak memiliki terang, maka kita tidak mengenal Allah. Mereka yang mengenal Allah, yang berjalan bersamanya, adalah terang dan jalan pula dalam terang. Mereka mengambil bagian dalam hodrat ilahi Allah, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Allah adalah terang,
Begitu pula dengan anaknya. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam bagian ini, berjalan sama artinya dengan memperoleh kemajuan. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa orang Kristen dimaksud untuk bertumbuh semakin kudus dan semakin dewasa dalam mengikuti Yesus. Allah adalah terang, dan adalah rencananya supaya umatnya mencerminkan terangnya, dengan menjadi semakin menyerupai Kristus tiap harinya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Allah adalah pencipta cahaya terang alami maupun pemberi terang rohani yang olehnya kita dapat berjalan dalam kebenaran. Cahaya terang membongkar apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Berjalan dalam terang berarti mengenal Allah, memahami kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Orang percaya dalam Kristus harus mengakui semua kegelapan dalam diri mereka, dosa dan kesalahan mereka, dan mengizinkan terang Allah bersinar melalui mereka. Orang Kristen tidak dapat duduk diam dan mengamati orang berlanjut dalam perjalanan gelap mereka dalam dosa. Karena mereka tahu bahwa orang-orang di dalam kegelapan akan kelak mengalami keterpisahan kekal dari Allah. Terang dunia ingin mengusir kegelapan dan menganugerahkan hikmat-Nya di segala tempat. Dalam membawa terang Injil pada dunia, kita harus mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya ingin disembunyikan oleh orang lain. Terang tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa dengan kegelapan. Yesus, Anak Allah yang tak berdosa, adalah terang yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang diadopsi, kita perlu mencerminkan terang-Nya ke dalam dunia yang digelapkan oleh dosa. Tujuan kita dalam bersaksi pada orang yang belum selamat adalah untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Allah mengerjakan di dalam kita. Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya." Allah tidak menciptakan manusia menjadi sebatas robot, tetapi Allah menciptakan manusia menjadi alat memuliakan-Nya. Allah mengerjakan di dalam kita baik kemauan dan pekerjaan. Kata mengerjakan di dalam kamu dalam ayat ini berbicara tentang bekerjanya Allah dalam diri orang percaya. Ketika kita mau terlibat dalam proyek yang sedang dikerjakan Allah, kita harus tahu bahwa itu adalah berkat kemampuan pemberian Allah, yaitu karya Allah dalam diri orang percaya yang memberikan baik hasrat maupun kekuatan untuk melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, kasih karunia Allah sedang bekerja di dalam anak-anak-Nya untuk menghasilkan di dalam mereka baik keinginan maupun kuasa untuk melakukan kehendak-Nya. Akan tetapi pekerjaan Allah bukan berarti paksaan. Pekerjaan kasih karunia di dalam kita selalu bergantung pada kesetiaan dan kerjasama kita. Allah siap untuk mencurahkan anugerah-Nya dan menolong usaha yang kita lakukan dengan setia. Kita harus bekerja karena Allah sedang bekerja. Ketika kita melihat Allah sedang bekerja, kita harus segera berfokus kepada Allah sebab kita tahu bahwa Allah ingin kita terlibat dalam apa yang sedang Dia kerjakan. Ketika kita berfokus kepada Allah, kerinduan kita adalah hidup menyenangkan Dia, dan kerinduan menyenangkan Dia datangnya dari apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Menyenangkan Allah berarti menyesuaikan hidup dengan kehendak-Nya,
menjalin hubungan yang dekat dengannya dan belajar mendengar suaranya. Marilah kita menjadi hamba yang baik dan setia yang mau ikut terlibat dalam pekerjaan yang sedang Allah kerjakan. Jangan tinggal diam. Kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan dengan takut dan gentar. Dan ingatlah bahwa keselamatan itu bukan hanya bagi kita tapi juga bagi semua orang yang belum percaya kepadanya. Oleh sebab itu kita harus bekerja untuk membagikan keselamatan itu kepada mereka yang masih terhilang. Karena itu, berbahagialah jika Allah masih mengerjakan segala kemauan dan pekerjaan baik dalam diri kita demi kemuliaan nama-Nya dan berkat bagi sesama kita. Allah yang mengerjakan keselamatan kita, Filipi 2 ayat 13 berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Nas hari ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Manusia tidak mungkin mampu mengerjakan keselamatannya sendiri. Tetapi Allah lah yang mengerjakan keselamatan kita. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita kemauan untuk tetap setia dan taat, untuk tidak goyah dalam hidup Kristiani kita. Dari nas hari ini kita dapat belajar beberapa hal mengenai keselamatan kita, yakni: pertama, Allah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat, kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus. Dan tentunya bukan hanya kemauan tetapi juga kekuatan untuk taat dan mematuhi semua perintah, ketetapan, dan firman-Nya. Keterlibatan Allah tidak terbatas pada kemampuan, tetapi juga kemauan. Peranan yang luas ini seharusnya tidak terlalu mengagetkan. Kelahiran baru terjadi karena kehendak Allah, bukan manusia. Pertobatan terjadi karena Allah membuka hati orang berdosa. Pemberian belas kasihan dan kemurahan juga ditentukan oleh kehendak Allah. Jikalau fase awal keselamatan ditentukan oleh kehendak Allah, berlebihankah jika Allah mengondisikan hati anak-anaknya untuk menaati Dia? Tentu saja tidak. Kedua, kita disokong oleh Tuhan. Mengerjakan keselamatan adalah tanggung jawab kita, tetapi kuasa untuk itu berasal dari Tuhan. Kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, "Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan Yesus pun berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu." Tuhan menolong kita untuk setia dan taat. Ketaatan bukanlah perbudakan. Perintah dan larangan dari Tuhan muncul dari maksud Allah yang baik bagi kita. Aturan Tuhan bukan belenggu bagi kebebasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ketaatan merupakan jalan menuju kebebasan dan kebahagiaan yang sejati. Ketika kita memuliakan Allah, kita akan menikmati Dia. Allah tidak anti terhadap kebahagiaan manusia. Di dalam Dia ada kenikmatan yang sungguh dan penuh. Ketiga, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dahulu di dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk taat. Prinsipnya adalah Allah harus bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu, memberikan kemauan, sebelum Ia dapat bekerja melalui diri kita. Ketaatan harus dimulai dulu dari dalam hati kemudian keluar dalam bentuk tindakan. Paulus memberi penekanan pada Allah, bukan hanya kuasanya. Dia bisa saja mengatakan,
karena kuasa Allah diberikan kepada kita atau sejenisnya. Sebaliknya, Paulus menegaskan, adalah Allah yang mengerjakan, walaupun pribadi dan kuasa Allah tidak boleh dipisahkan. Kita perlu membedakan keduanya. Adalah lebih penting bagi kita untuk mendapatkan pribadinya daripada kuasanya. Banyak sekali orang Kristen yang taat kepada Allah hanya karena tekanan luar, bukan karena kuasa yang ada dalam dirinya. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen di Filipi, bahwa bukan karena kehadirannya di tengah-tengah mereka yang penting, melainkan keinginan mereka untuk taat kepada Allah dan berkenan kepada Allah. Itulah yang penting. Mereka tidak dapat membangun hidup mereka pada Paulus, karena Paulus tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Memang kekuatan daging dalam diri kita dan kekuatan iblis merongrong kita. Namun kuasa oleh karena kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus juga disediakan bagi kita. Kuasa itu telah tersedia. Kita hanya tinggal memakai kuasa Allah itu dalam pelayanan kita, atau dalam kehidupan rohani kita. Karena itu, Allah lah yang mengerjakan keselamatan itu kepada kita melalui dukungannya kepada kita dengan memberikan kemauan untuk taat, dan setia melakukan perintah, ketetapan dan firman-Nya. Bagaimana caranya memiliki pikiran Kristus? Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16, Paulus mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan membuat pernyataan mengenai semua orang percaya. Kami memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus berarti turut memegang rencana, tujuan, dan sudut pandang Kristus. Dan ialah sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang percaya. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia ini memuliakan dirinya, memulihkan segenap ciptaan kepada keindahan asalnya, dan menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Artinya adalah bahwa kita mengidentifikasi diri dengan tujuan Kristus untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya adalah bahwa kita menganut pandangan Yesus tentang kerendahan hati dan ketaatan, belas kasihan, dan ketergantungan pada Allah. Di dalam ayat-ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 16, kita menyadari beberapa kenyataan tentang pikiran Kristus. 1. Pikiran Kristus bertolak belakang dengan hikmat manusia. 2. Pikiran Kristus melibatkan hikmat dari Allah, yang dahulunya tersembunyi namun sekarang telah dinyatakan. 3. Pikiran Kristus ini diberikan kepada orang percaya melalui Roh Allah. 4. Pikiran Kristus tidak dapat dipahami oleh mereka yang tidak mempunyai Roh. 5. Pikiran Kristus memberi orang percaya ketajaman dan kecerdasan dalam hal rohani. Supaya kita dapat memiliki pikiran Kristus, langkah pertama adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Setelah diselamatkan, kehidupan seorang percaya dipengaruhi oleh Allah. Roh Kudus mendiami dan menerangi orang percaya, dan memberinya hikmat pikiran Kristus. Orang percaya mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, tunduk kepada kuasa perubahan roh, serta memperbarui pola pikirnya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Engkau adalah terang dunia yang membawaku keluar dari kegelapan. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.